mau pakai yang mana? Maksudnya mau pakai yang di slide atau mau pakai yang di ini? Ini. Cuman kalau di slide di situ tahu ya, case 1 ya, equation-nya tuh seperti itu. Sama sih pada intinya. Dia juga RE KE itu sama dengan RE. KD sama dengan RD. Kayak gitu kan. D dibagi V. Dia B itu kan sama dengan ini. B tadi apa? Nilai utang ya. B itu kan nilai utang. Kalau di sini diberi D, kayak gitu. Terserah mau pakai yang mana. Kalau mau pakai yang di buku juga nggak apa-apa sih. Intinya ini rumus-rumus yang harus dihafal ya. Jadi gimana cara menghitung biaya modal rata-rata atau WACC di 6.2. Kemudian bagaimana menghitung ini biaya modal sendiri atau cost of equity. Itu ada di ini. Ada di equation 6.3. Nah, kalau misalnya mau menghitung KE, ini tadi yang saya bilang, ini sekarang ini, layarnya blank. Iya. Ini karena arrow nggak bisa dipindah. Kita lihat buku aja ya. Jadi pada intinya kita membandingkan, sekarang kita membandingkan, kalau sekarang kelihatan whiteboard kan? Iya. Pada intinya kita membandingkan gimana kalau misalnya menggunakan hutang dengan tidak menggunakan hutang. Seperti itu. Tapi pada case kedua, kita mulai menghitung seperti biaya modal sendiri, kayak gitu. Jadi kalau tadi kan cuma tinggal menghitung ini ya, nilai perusahaan. Kalau tadi nilai perusahaan setelah menggunakan hutang dengan sebelum menggunakan hutang, kita bisa hitung. Itu di case yang pertama, karena belum ada pajak. Tapi kalau sekarang kita menggunakan pajak dan kita berusaha mencari sebenarnya manfaat nggak sih ini penghematan pajak itu, kayak gitu. Intinya sebenarnya seperti itu. Jadi ini kita bisa membandingkan nanti pada akhirnya manfaat perusahaan itu gimana setelah ini, nah kita bisa melihat ya nilai-nilai perusahaan juga berapa setelah menggunakan hutang dengan tidak menggunakan hutang, kayak gitu. Ini 0,173-nya diketahui ya. Kalau untuk 619 iya, ini positif error PPT-nya, maaf ya, nggak bisa digerakin. Masih ada banyak loh.
kita lanjut ke case yang ketiga. Sekarang kita bicara mengenai biaya kebangkrutan. Nah ini ya, nggak bisa lihat PPT ya. Ini yang tadi, kalau misalnya kita masuk case 2, kalau misalnya kita masuk case 2 tadi, ada perhitungannya, value, kita menghitung value of equity, value of the firm dikurangi value of the debt. Sekarang masuk ini ya, proposition. Tetap proposition 1 tapi case 3. Jadi ada yang namanya biaya kebangkrutan. Kan kalau tadi kita udah tahu ya, kalau misalnya ada utang, itu merupakan tax deductibility. Jadi kita ada penghematan pajak. Namun, ini pada case yang ketiga ini ada yang namanya biaya kebangkrutan. Ini, as the debt equity ratio increases, the probability of bankruptcy increase. Kayak gitu. Debt per equity itu kan berarti ketika dia increase berarti kan utangnya besar kan? Ingat nggak? Debt to equity ratio berarti kan debt dibagi ekuitas. Kalau misalnya dia naik, berarti kan hutangnya lebih besar daripada, apalagi kalau dia misalnya positif ya, sampai positif besar, berarti kan komposisi dalam struktur modalnya itu, hutang lebih besar daripada ekuitas. Itu kan sebenarnya nggak bagus, karena akan meningkatkan yang namanya kemungkinan untuk bangkrut. Ketika sampai pada titik dia tidak bisa melunasi hutangnya lagi, kayak gitu. Jadi kan memang yang benar memang seimbang ya, nggak terlalu banyak hutang, tapi juga nggak terlalu sedikit, seperti itu. Cuman kalau kita menggunakan case 2, jadi dia karena tax deductibility, jadi hutangnya dibanyakin, pada akhirnya yang namanya kemungkinan untuk bangkrut naik, makanya muncul ini bankruptcy cost. Nah, sekarang ini, at this point the value of the firm will start to decrease. Jadi ada titiknya ketika ini kan tadi ya, jadi hutang interest atau bunga hutang, biaya hutang tadi kan dinaikin terus bisa jadi tax deductibility. Tapi ada satu titik di mana dia tax deductibility, tapi ketika dia semakin naik, maka akan meningkatkan ini expected bankruptcy cost, seperti itu. Nah, ketika bankruptcy cost itu naik, biaya kebangkrutannya itu naik, maka value of the firm akan turun, kayak gitu. Nah, paham ya hubungannya? Jadi gini,